Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kekuatan sumber Dao, dimulainya penghalang perlindungan, baik yang Radiance Buddha dan Myriad Armored King terkejut. Ledakan. Aliansi tersebut membentuk garis pertahanan yang menyerupai benteng yang tidak dapat ditembus dengan tembok yang kokoh. Memperbaiki, tebasan itu turun dan semuanya berubah menjadi debu. Bahkan para dewa pun akan dihancurkan sepenuhnya karena tebasan ini bisa dianggap paling mematikan. Formasi pertahanannya terdiri dari kaisar sejati dan senjata tingkat abadi, tapi itu masih jauh dari cukup. Itu langsung hancur saat darah terciprat seperti tinta cumi. Hujan darah mengalir deras. Beberapa ribu elit dibantai. Bahkan dewa sejati kecil pun terjatuh dari satu tebasan sementara leluhur yang lebih kuat terlempar. Hanya beberapa ratus orang yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan pertama ini, para leluhur dan dewa sejati. Siapapun yang lebih lemah tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang masih hidup juga menderita luka berat. Adegan ini tentu saja mengejutkan semua orang yang hadir. Tebasan itu terlalu mengerikan, orang-orang dapat bergidik di hadapannya. Nenek-nenek moyang, kami sudah diselamatkan sekarang. Salah satu anggota yang menangis berteriak secara emosional. Li Qian juga emosional. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak bisa diduga, tapi hanya satu tebasan saja yang bisa menghancurkan aliansi itu. Tampaknya olah ada kaisar sejati yang hadir, tidak, dia jauh lebih ganas daripada mayoritas kaisar sejati. Di sana, Yang Radiance Buddha dan Myriad Armored King memperhatikan sebuah istana tertentu. Mereka memerintahkan orang-orang yang selamat untuk melakukan pembongkaran ke sana. Ledakan. Serangan itu menghancurkan istana, meninggalkan seorang pemuda berdiri di sana dalam proses menyempurnakan kualipil. Ada seorang lelaki tua dan seorang gadis muda di belakangnya, bertindak sebagai asisten. Trio ini tentu saja adalah Li Qiye, Zhu Xijing, dan Yang Shengping. Beberapa ratus dewa sejati langsung mengepung Li Qiye tapi dia tidak peduli tentang mereka. Tatapannya tertuju pada kuali. Seekor naga sedang berenang di sekitarnya dengan kecepatan yang semakin meningkat sambil melolong. Ia akhirnya membentuk tornado sambil memancarkan aura drakoniknya yang sangat besar. Pada saat yang sama, sisik emasnya berkilauan seperti batangan emas yang berkilauan, binatang yang cukup mengintimidasi. Gemuruh. Aliansi tersebut membentuk perisai raksasa, takut akan serangan lain. Mereka juga mengambil harta mereka sekali lagi untuk memberikan pukulan fatal. Mereka dapat melihat bahwa dia dapat mengendalikan sumber Dao dari pengadilan gila. Oleh karena itu, mereka mengawasi dan menunggu celah darinya, tidak memberikan kesempatan untuk menggunakan sumber Dao. Pil panjang umur kesengsaraan keempat, naga jelajah dengan sisik emas, ini adalah karya seorang Grandmaster. Yang Radiance Buddha menyadari sesuatu pada saat yang menegangkan ini. Tiba-tiba, salah satu leluhur mereka melompat keluar dan meluncur menuju kuali sambil mendecakkan bibir seperti orang gila. Ini, seni pengendalian api ini, sangat unik. Sial, saya belum pernah melihatnya beraksi, hanya di gulungan. Ini adalah leluhur, berkulit putih dalam segala aspek dan mengenakan jubah rami. Dia memiliki labu yang tergantung di pinggangnya dan wajah yang muda dan menggemaskan. Pil King, hati-hati, sang Buddha dengan kerasnya. Nenek moyang ini sangat penting bagi kesejahteraan mereka. Dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi, yang mampu menyembuhkan orang. Bukan masalah besar, kalian bertengkar, aku akan melakukan urusanku sendiri. Mata lelaki tua itu berbinar. Bagi seorang alkemis seperti dia, teknik pengendalian api dan pemurnian pil Li Qiye terlalu menggoda, seperti seorang pencuri yang sedang melihat perbendaharaan. Raja hanya berjarak beberapa inci dari kuali, sepenuhnya terkendali. Dia menarik napas dalam-dalam untuk mencium aroma obat dan menjulurkan lidahnya untuk merasakan udara. Materi Anda untuk batch ini sangat buruk, hampir tidak berada di level awal. Yang terbaik baru berumur 7 juta tahun. Alkemis lain manapun hanya bisa membuat pil asuransi ketiga di binatang. Aneh, kalau dilihat dari bahannya, bahkan seorang Grandmaster akan kesulitan membuat kuali kesusahan keempat. Persyaratannya terlalu tidak masuk akal, hanya sedikit di 3 dewa akan mampu melakukannya, dan tentu saja tidak ada satupun di silsilah abadi.
Lagi pula itu bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan setelah seumur hidup. Dalam keadaan normal, komentar ini akan membuat takut semua orang karena Pilking sangat berpengaruh di Myriad Lineage. Namun, ini adalah medan perang dan tidak memiliki pikiran untuk mendengarkannya. Kamu tidak hanya mencoba menyelesaikan gelombang kesulitan keempat tetapi naga ini juga memiliki sisik emas. Hasilnya akan luar biasa. Dia menelan ludahnya dan berkata, tidak, senior, kamu terlalu menantang surga. Hilangnya ketenangannya bisa dimengerti. Sebagai seorang alkemis, dia bisa melihat betapa mengerikannya karakter Li Qiye. Tanda penutupan keempat muncul, naga berkeliaran. Hal ini memastikan bahwa angkatan tersebut akan berada di peringkat keempat. Secara teori, roh dari materi tersebut membutuhkan usia 5 juta tahun atau lebih untuk membuat kumpulan seperti itu. Jika mereka lebih muda dari itu, bahkan seorang Grandmaster Alkemis pun tidak bisa melakukannya. Mereka hanya akan membuat kelompok peringkat ketiga. Saat ini, hal tersebut tidak terjadi pada Li Qiye. Ada tanda-tanda kematian keempat, khususnya sisik emas. Ini berarti bahwa itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Biasanya, material tersebut harus berumur 10 juta tahun agar hal ini dapat terjadi. Oleh karena itu, Li Qiye pada dasarnya menggunakan bahan terburuk untuk membuat pil terbaik. Alkemis manapun yang mengetahui fakta ini akan terkejut. Naga itu tidak lagi melingkari kuali tetapi ingin melarikan diri dengan memecahkan ruang. Pilking merasa sulit bernapas. Ini adalah momen kunci dari proses penyempurnaan. Jika naga itu melarikan diri, maka pil-pil ini akan menjadi sampah. Jika binatang itu memasuki kuali, kesuksesan sudah dekat. Membuka, Li Qiye meraung dan menyalakan api keluar seperti hukum untuk mengunci naga itu, menariknya ke dalam kuali. Sekarang, aliansi sedang menunggu saat yang tepat ketika dia terganggu oleh proses penyempurnaan. Semua menyerang pada saat yang sama dengan mengumpulkan kekuatan mereka di perisai. Ia terbang seperti planet langsung ke arahnya, menyebabkan ledakan setelahnya. Tidak, jangan lakukan itu. Biarkan dia menyelesaikan kualinya terlebih dahulu, lalu bertarung nanti. Pilking terkejut dan melompat untuk berteriak. Sayangnya, dia sudah terlambat untuk menghentikan ini. Ledakan. Serangan berskala planet ini memiliki kekuatan yang menghancurkan dunia. Bangunan-bangunan di sekitarnya langsung runtuh saat tanahnya hangus. Pilking mencoba menghentikan hal ini terjadi karena dia ingin melihat penyelesaiannya kuali ini. Pukulan beresonansi itu tidak berarti banyak bagi Li Qiye. Dia menggunakan satu tangan untuk mengendalikan kuali dan membuat telapak tangan dengan tangan lainnya. Ledakan, cahaya menyilaukan keluar dari telapak tangan dalam bentuk pusaran. Seolah-olah sumber dao itu sendiri berada dalam genggamannya. Detik berikutnya, seberkas cahaya keluar. Ini adalah sesuatu yang bisa melintasi sungai waktu yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini. Itulah sumber dao di telapak tangan. Yang Radiance Buddha dan yang lainnya tidak mengharapkan ini tetapi sudah terlambat. Bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak mengharapkan orang ini mengendalikan sumber dao dengan begitu ahli. Ini adalah sesuatu yang seharusnya mustahil tetapi dia telah melakukannya. Bahkan seorang kaisar sejati pun akan merasa sulit untuk menunjukkan tingkat kendali seperti ini, apalagi seorang junior yang tidak dikenal. Sinar cahaya menghantam serangan gabungan mereka, menghasilkan ledakan yang menggema di seluruh istana. Serangan mereka langsung hancur bersamaan dengan dinding perisai raksasa mereka. Beberapa ratus leluhur terlempar sambil melontarkan darah akibat benturan tersebut, termasuk Sang Buddha dan Raja bersenjata segudang. Semua merasakan darah dan energi mereka mengalir tak terkendali, sehingga darah mengalir ke tenggorokan mereka. Memperbaiki. Hukum primordial muncul dari tanah sebelum mereka bisa bangkit dan melingkari erat seperti rantai besi. Mengaktifkan, mereka berjuang untuk mendapatkan kebebasan, terbukti dengan teriakan keras, semuanya sia-sia. Engah. Sementara itu, nyala api kembali ke kuali seperti air pasang surut pada waktu yang tepat. Mengumpulkan, dia membuka kuali dan memasukkan pil ke dalam botol. Kuali keempat kesusahan ini dilakukan dengan cukup baik. Sesaat kemudian, dia menuangkan satu pil dan memperhatikannya dengan cermat. Ada pil energi yang beredar di permukaan dalam bentuk naga, sesekali mengeluarkan aumannya. Bahkan dewa sejati pun menginginkan pil setingkat ini. Wow, itu pil yang bagus.
Pilking membelalakkan matanya dan memuji dengan keras. Dia menggosok kedua tangannya dan tersenyum kecut, haha, kakak, bolehkah membiarkan orang tua ini melihat pilmu? Sekutunya sendiri tidak dapat berkata-kata. Mereka baru saja bertarung sampai mati, tetapi dia, di sisi lain, merasa akrab dengan pria itu. Sayangnya, mereka menyadari kecintaannya padahal itu karena itu merupakan prasyarat yang diperlukannya untuk mencapai levelnya saat ini. Li Qiye melirik pria itu dan dengan santai melemparkan pil itu ke arahnya. Dia dengan hati-hati menangkapnya dan melihatnya. Reputasinya memang pantas didapat karena dia langsung mengenali keanehannya, level terbaik. Apalagi bagi dewa sejati yang agung, jika ini pertama kali mereka menggunakannya, pil ini mungkin dapat memperpanjang umur mereka hingga 8.000 tahun. Sungguh luar biasa bisa membuat pil ini mengingat bahannya yang jelek. Sungguh luar biasa dan mustahil untuk ditiru. Nenek-nenek moyangnya saling melirik karena pil panjang umur ini sangat menggoda di usia mereka. Pilking mengembalikannya dan menangkupkannya sambil tersenyum, hehehe, Dao Bro. Senior, apakah kamu menerima murid? Maukah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Hal ini semakin membuat sekutunya kesal. Bertingkah ramah adalah satu hal, sekarang orang ini sepertinya ingin mencari master. Tidak merekrut. Li Qiye langsung menolaknya. Bagaimana dengan seorang pekerja, untuk melakukan pekerjaan dan semacamnya? Raja menundukkan kepalanya, tidak mau menyerah. Tidak merekrut. Li Qiye kembali, tidak memberi kesempatan pada pria itu. Raja tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berdiri di sana, mata lamanya terus berputar, tampak tenggelam dalam perenungan. Mengaktifkan. Nenek moyang di sisinya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan diri dari hukum primordial. Sayangnya, ini sepertinya merupakan logam terberat di dunia. Seseorang dapat memiliki sejuta teknik dan masih terbelenggu seperti anak kecil. Jangan sia-siakan kekuatanmu. Li Qiye dengan acuh tak acuh memandang mereka dan berkata, ini adalah hukum leluhur gila yang terhubung langsung dengan sumber Dao. Kecuali Anda dapat membalik seluruh sumber Dao, hal lainnya akan sia-sia. Siapa kamu? Yang Radiance Buddha menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan nada hormat. Li Qiye, hanya seorang pejalan kaki, kamu belum pernah mendengar namaku. Li Qiye menjawab. Para leluhur saling bertukar pandang. Beberapa dari mereka cukup berpengetahuan, bahkan tentang masalah-masalah di dunia silsilah kekaisaran dan abadi. Nama ini tidak menarik perhatian apapun. Katakan padaku sekarang, haruskah aku merebus atau mengukus kalian semua? Dia terkekeh, aku sudah lama tidak menonton daging manusia, dan bukannya aku sangat merindukan rasa itu. Dia mendecakkan kesan, sepertinya mengingat rasa lezatnya. Tindakannya tentu saja meyakinkan karena para leluhur yang terperangkap, dengan ngeri, mengira bahwa dia adalah seorang kanibal. Lakukan sesukamu, karena kami berani datang, kami juga siap mati. Sang Buddha adalah orang yang ingin menyerah dan membalas. Raja berlengan banyak berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu membunuh kami semua? Silsilah kami dan silsilah segudang lainnya akan membalas dendam kami. Dunia ini tidak akan membiarkan sekte jahat berbuat seenaknya. Sikap cerobohmu terhadap nyawa akan dihukum. Pengadilan gila masih mempunyai reputasi buruk karena kekacauan dewa sejati pada saat itu. Hal ini tidak dapat dihindari karena dewa ini dan para pengikutnya benar-benar memakan terlalu banyak korban. Suatu hari nanti, semua garis keturunan akan meratakan pengadilan gilamu dan menghilangkan akarnya. Nenek moyang yang lain keturunannya. Oh, mungkin kalian benar, saya harus mengambil inisiatif dan menghancurkan sekte kalian terlebih dahulu. Li Qiye dengan santai tersenyum. Tanggapan yang keras ini tidak disangka-sangka oleh para leluhur. Ini terdengar seperti tantangan bagi silsilah segudang lainnya, tidak ada orang waras yang akan melakukan hal ini. Nenek moyang yang lain membalas, kamu bisa mengatakan semua yang kamu inginkan saat ini di pengadilan gila, tapi tunggu sampai kamu pergi. Ada banyak sumber Dao yang lebih kuat dari milikmu. Mereka dapat melihat bahwa dia menggunakan kekuatan sumber Dao untuk mengalahkan mereka. Kekuatannya sendiri mungkin tidak terlalu mengesankan. Jadi, begitu dia pergi ke sistem lain, dia tidak hanya bisa menggunakan sumber Dao ini, dia juga akan menghadapi kekuatan mereka sendiri. Yang ditanggapi oleh Li Qiye sambil tersenyum, betapa luasnya dunia ini, saya masih bisa menentukan jalanku sendiri.
Hanya beberapa sistem tidak dapat mencapai puncaknya, tidak ada yang sulit dalam menghancurkannya. Ditambah lagi, belum lagi sistem yang banyak sekali, saya bisa menghancurkan sistem yang abadi. Yang ini membungkam para leluhur. Itu terlalu arogan dan faktanya, berbicara tentang menghancurkan sistem abadi sambil tinggal di Myriad Lineage. Pernyataan ini cukup pemberontakan dan keterlaluan. Jika kata-kata seperti itu terdengar di silsilah abadi, peluang besar dari sana mungkin akan turun. Sistem manapun di sini akan bergidik memikirkan hal itu. Meskipun tidak ada yang benar-benar membalas karena takut terhadap alam atas, mereka tentu saja tidak setuju dengan pernyataannya dan berpikir bahwa dia terlalu nakal. Memperbaiki, tapi tepat setelah dia selesai, kilatan muncul di baliknya, penyergapan yang fatal. Ledakan, meskipun tekniknya cepat dan tanpa ada gerakan yang sia-sia, dia tetap menahan kilatannya dengan 2 jari. Tepat pada detik ini, ia melintas dan menghilang, seperti melarikan diri. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang sedang terjadi. Penyergap khusus ini sangat menakjubkan, tidak berbentuk dan tidak terdeteksi. Melakukan hal itu di wilayah Insane Court bahkan lebih dahsyat. Agak menarik. Li Qiye tersenyum, menunggu langkah selanjutnya. Aliansi itu secara alami menahan napas, berharap penyerang diam-diam ini bisa menjatuhkannya. Memperbaiki. Kilatan tajam lainnya muncul mengarah langsung ke punggung dengan kecepatan tertinggi, menimbulkan rasa takut pada kerumunan. Ledakan, Li Qiye tidak perlu berbalik. Dia hanya meraih ke belakang dengan 1 jari dan menjentikkannya, lebih dari cukup untuk menghentikan serangan ini. Keluarlah ke sini, dia tersenyum dan meraih udara. Ruang beriak angkasa seperti gelombang dan ditembus, menghancurkan lokasi persembunyian penyergap. Berdengung, sesosok muncul, seorang gadis dengan sosok langsing, hanya sesaat. Dia menghilang lagi. Bukan teknik spasial atau seni dan harta karun tertinggi apapun, hanya mengandalkan rumput ajaib. Li Qiye mendengus. Nenek moyang terkejut dengan pernyataannya karena mereka benar-benar mengetahui kemampuan dan harta karun penyergap. Binger, pergi sekarang. Kamu bukan tandingannya, kembalilah ke pengadilan militer dan lapor pada leluhur. Salah satu dari pengadilan militer Ermilion diperbaiki si penyergap. Jangan berpikir untuk lepas dari genggamanku. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia membuka istana takdirnya dan pohon purba muncul. Suara membaik. Itu menembus segalanya, mengembalikannya ke asal termasuk ruang dan waktu. Ketika ini terjadi, lokasi penyergap langsung terungkap. Meskipun rumput ajaibnya menantang surga, tidak ada tempat untuk bersembunyi di hadapan pohon purba. Beralih ke tempat persembunyian lain juga tidak mungkin. Berlari, nenek-neneknya berteriak lagi. Gadis itu terkejut karena seni persembunyiannya belum pernah dirusak sebelumnya, apalagi dengan mudahnya. Dia bereaksi cukup cepat dan melompat ke atas untuk melarikan diri dari istana. Sangat terlambat, Li Qiye yang geli menekan dengan telapak tangan. Merusak, gadis itu melihat energi telapak tangan yang turun dari langit dan mengeluarkan tombak naga yang penuh dengan kekuatan. Dia melaju ke langit, ingin menembus blokade ini. Namun, Li Qiye diberdayakan oleh sumber Dao sehingga dia memiliki kekuatan leluhur gila. Bahkan kaisar sejati pun akan dipenjara di sini, sama sekali tidak berdaya. Ledakan, dia didorong ke tanah dan menjatuhkan tombaknya. Sebelum dia bisa bangun, hukum primordial yang sama membatasi sekeliling, menghentikan semua gerakan. Dia berjuang keras, meski tidak berhasil. Seperti yang dikatakan Li Qiye, mereka harus cukup kuat untuk menjamin sumber Dao sistem agar bisa melarikan diri. Gadis kecil yang sangat keras kepala. Li Qiye mengirim setelah penangkapan itu. Dia cukup muda dan cantik, tentu saja lebih cantik dari Wang Han dan Chu Qingling. Mata Phoenix-nya bersinar seperti bintang malam, mahkota seperti pedang, dan perangai heroik. Dia memilih jubah ketat di atas baju perang, menghasilkan penampilan yang tajam dan sederhana. Belum lagi jubah itu dengan jelas menggambarkan sosok sempurnanya. Pinggang tipis, bokong bulat sejelas siang hari. Hukum yang melilitnya dengan erat membuat payudaranya yang menggairahkan semakin menonjol. Ya, ini adalah kerajaan yang runtuh tetapi yang lain tertarik karena alasan lain, auranya, begitu ganas dan menekan. Hal ini juga terjadi ketika dia memegang tombaknya, niatnya bertarung gila. Dia tampak siap menelepon kapan saja, mungkin, Dewi Perang, adalah gelar yang tepat untuknya. Para leluhur menghela nafas pelan,
satu-satunya harapan mereka hilang. Seluruh aliansi mereka kali ini dikalahkan. Cukup cantik, aku membutuhkan penghangat tempat tidur. Li Qiye memandangnya dan berkata, "Hah, lakukan keburukanmu." Gadis itu tetap tidak gentar. Sombong juga. Li Qiye berkata, "Kamu harus tahu bahwa bahkan manusia yang terbuat dari baja akan memohon belas kasihan segera setelah jatuh ke tanganmu." Nenek kakek kaget. Mereka tidak takut disiksa, tapi tidak demikian halnya dengan gadis cantik. "Katakan padaku, bagaimana aku harus menyiksa kalian semua?" Li Qiye mengusap dagunya, menikmati seluruh cobaan ini. "Senior, kamu pastilah nenek moyang yang disebutkan sebelumnya oleh rekan Daois Li Qian." Pada momen penting ini, leluhur cerah banteng yang beristirahat muncul dan menangkupkan kedamaian dengan hormat kepada arah Li Qiye. Dia satu-satunya yang tidak menyerang lebih awal, berperan sebagai saksi. Li Qian telah berbicara singkat di dekatnya sebelumnya sementara Li Qiye bersembunyi. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang Li Qiye karena Bright leluhur dan sektenya adalah dermawan bagi pengadilan gila. "Ada yang ingin kukatakan." Li Qiye tersenyum pada lelaki tua itu. "Nenek-nenek moyang, seperti kata pepatah, lebih baik berteman daripada musuh." Leluhur cerah berkata, "Saya telah berbicara dengan rekan Daois Li Qian sebelumnya dan mengetahui bahwa kejahatan sebenarnya adalah 3 leluhur darah gila, dan bahwa Anda, nenek moyang, telah mengurus mereka bersama dengan segala kekacauan dari anggota sesat. Badai ini resmi berakhir. Meskipun tidak pantas bagi sekutu untuk menyerang istana kerajaan, tapi ada kesalahpahaman yang disebabkan oleh dewa ketiga itu. Jika hal ini terus berlanjut, kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Mengapa kita harus membayar harga sebesar itu karena ketiga orang malang itu? Setiap orang harus melihat gambaran besarnya dan memikirkan kesejahteraan sekte kita. Bagaimana kalau kita melupakan semua ini? Saya dengan rendah hati merekomendasikan diri saya untuk menjadi mediator. Kesepakatan di antara kita semua sudah ditandatangani di masa lalu, mengapa kita tidak bisa melanjutkannya? Nenek moyang membayangkan cukup masuk akal. Dia telah bekerja keras untuk perdamaian di masa lalu. Para tawanan saling menatap setelah mendengar ini. Li Qiye tidak mengungkapkan pendiriannya setelah mendengar Light leluhur sehingga Li Qian tidak punya pilihan selain menimpali dengan ketidaknyamanan. "Nenek-nenek moyang, baiklah, haruskah kita meredakan ketegangan? Dia tentu ingin badai ini berakhir dengan damai. Insane Court membutuhkan hubungan persahabatan dengan myriad lineage lainnya untuk masa depan mereka. Mereka pada akhirnya harus menghentikan kebijakan isolasi atau revitalisasi hanya akan menjadi mimpi bodoh. Selain menjadi cukup kuat, mereka masih perlu membangun kembali hubungan dengan sekte lain, bukan sekutu, tapi jelas bukan musuh semua orang. Keburukan yang terus-menerus karena menjadi sekte sesat bertentangan dengan tujuan ini. Oleh karena itu, Li Qian ingin memperbaiki masalah ini. Li Qiye telah memenangkan pertempuran selain membantai sebagian besar aliansi. Itu menunjukkan kekuatan pengadilan gila. Dengan demikian, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk bernegosiasi melalui intimidasi. Oleh karena itu, menyelamatkan leluhur yang tersisa adalah kesempatan luar biasa bagi sekte ini. Li Qiye terkekeh dan berkata dengan santai, "Saya pribadi tidak peduli menjadi musuh semua orang, bukan masalah besar." Li Qian balas tersenyum kecut, "Hanya nenek moyang yang akan mengatakan hal seperti itu. Nenek-nenek moyang, kamu tidak terpecahkan di dunia ini, tidak takut pada siapapun dan berada di level yang sama dengan nenek moyang." Dia buru-buru menambahkan, "Baiklah, Li Qian, sanjungan ada batasnya sebelum menjadi ketidaktulusan. Kamu tidak pandai dalam hal itu, terlalu kaku." Li Qiye tersenyum dan menyela pria itu. Li Qian juga merasa tidak enak mengatakan ini jadi dia berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Li Qiye kemudian mengalihkan perhatian ke arah leluhur yang berbohong dan mengungkapkan senyuman licik, "Saya biasanya tidak menerima kesepakatan perdamaian, tetapi karena beberapa orang bertanya, Anda semua harus menunjukkan ketulusan Anda. Tuan-tuan, karena Insane Court siap untuk duduk dan berbicara, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama?" Light leluhur buru-buru membujuk, "Jika 3 orang malang yang telah menyakiti sekte kita sudah mati, maka kita harus menghilangkan kesalahpahaman ini juga." Pilking menyela, dia benar, Senior ini tak bertanding, master sejati, dan bukanlah seseorang yang akan mengampuni ketiga dewa darah gila.
Kalau begitu, kita semua adalah orang-orang pintar dan sukses, tidak perlu terus-menerus berada di jalur ini. Leluhur Cahaya Banteng yang beristirahat memiliki reputasi yang baik di silsilah segudang selain berteman baik dengan banyak leluhur, sehingga ia sukses dalam menangani perjanjian sebelumnya. Pil King juga berpengaruh karena pil panjang umurnya, mungkin yang terbaik di dunia ini. Begitu banyak leluhur, termasuk para Eternals, yang pada akhirnya akan membutuhkan jasanya. Oleh karena itu, nenek moyang di sini tentu lebih terjamin. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah tersingkir dan hancurnya telak mereka. Tidak menerima gencatan senjata akan membuat kepala mereka pusing. Pilihan kedua itu cukup mudah. Bagaimana kita bisa bicara saat kamu menjelajahi kami seperti ini? Raja berlengan banyak masih menunjukkan tindakan bangga. Li Qiye tertawa dan mengepalkan tangan, memberimu wajah dan kamu ingin merebut keberuntunganmu. Membunuh kalian semua saat ini mengangkat satu jari. Sebagai petarung yang kalah, saya sudah mengisyaratkan baik dengan tidak memaksa kalian semua untuk berlutut dan berbicara. Ekspresi semua orang menjadi masam, beberapa orang marah padanya. Kematian sebelum aib. Datang dan bunuh kami, kamu pikir kami takut dengan sistemmu, teriak seorang leluhur. Brengsek, kepalanya melayang sebelum dia selesai berbicara. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka Li Qiye akan membunuh hanya dengan satu jawaban. Adegan itu menjadi sunyi, semua orang merasakan kulit kepala kesemutan mereka. Hargai situasi Anda saat ini. Li Qiye berkata, Anda tidak takut dengan sistem saya. Aku juga tidak takut pada kalian semua, sekelompok tahanan. Apakah aku secara pribadi menginjak-injak sistemmu sebelum dunia menyadari bahwa aku tak terkalahkan? Tidak ada yang ingin mati sia-sia, jadi kebanyakan dari mereka memikirkan tentang gencatan senjata. Bahkan jika nenek moyangmu keluar, aku akan tetap membunuh kalian semua. Hanya segudang silsilah, 3 dewa bisa menyerangku dan aku tetap tidak peduli. Li Qiye melanjutkan dengan sikap riangnya, saya mengurus pengadilan gila karena alasan sentimental, jadi saya memberi Anda wajah junior, jangan menganggap remeh gencatan senjata ini atau berpikir bahwa saya takut dengan kekuatan gabungan, dari segudang silsilah. Dia telah memperjelas sikap kerasnya, tidak peduli dengan kehidupan para leluhur tersebut. Hanya satu kata yang salah dan dia bisa memenggal mereka semua seperti yang dia lakukan pada persekutuan sebelumnya. Pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru. Cahaya leluhur dengan cepat turun tangan, saya percaya nenek moyang tidak memiliki niat buruk tetapi lidah kadang-kadang bisa lepas kendali. Pada saat ini, Yang Radiance Buddha dan Myriad Armored King, 2 leluhur terkuat, tidak mengatakan apapun, tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak takut menghadapi kematian. Ditambah lagi, perseteruan mereka tidak berada pada level yang tidak bisa didamaikan, apalagi nyawa mereka ada di tangan Li Qiye. Mereka tidak mempunyai keuntungan dan pengaruh untuk dibicarakan, tidak. Ada pilihan selain menyetujui. Aku yakin semua orang di sini tidak akan bertengkar sampai mati karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh 3 dewa darah gila. Hal ini belum meningkat hingga tidak bisa kembali lagi. Dia melanjutkan, pengadilan gila telah membunuh sisa-sisa masa lalu, jadi masalah seni darah sesat sudah selesai. Mengapa harus terus berjuang dan membunuh satu sama lain? Saya setuju dengan Cahaya. Pil King menimpali, sekarang kita tahu apa yang terjadi, jangan membuang nyawa kita begitu saja. Kemarahan adalah masalahnya di sini, bukan? Ambil satu langkah mundur dan nikmati luasnya langit dan bumi. Hidup adalah yang terbaik. Aliansi itu berharga. Sang Buddha akhirnya berbicara dengan nada serius, saya adalah pemimpin aliansi kali ini, jadi saya bertanggung jawab untuk membawa semua orang kembali. Jika ampas sesat itu mati, saya percaya pada jaminan Light leluhur dan menyetujui gencatan senjata. Bagaimana dengan kalian semua? Tidak ada keraguan bahwa Buddha dan Raja adalah yang terkuat dan paling bergengsi di kelompok tersebut. Ditambah lagi, yang pertama berasal dari Yang Radiance, salah satu sekte terkuat di Myriad Lineage. Jika dia menerima kekalahannya, maka orang lain bisa melakukannya tanpa kehilangan banyak muka. Dia juga merasa bertanggung jawab untuk membawa kembali sebanyak mungkin orang, jadi ini adalah langkah yang perlu dalam pikiran. Masalahnya di sini adalah para leluhur ini adalah orang-orang besar yang terlalu memedulikan reputasi dan harga diri mereka. Jika yang terkuat mengakui kebenarannya, maka mereka juga bisa menerimanya.
Pada akhirnya, selama keadaan memungkinkan, hidup tetap merupakan tindakan terbaik. Saya tidak setuju. Pengadilan bela diri Vermilion. Saya menyetujui gencatan senjata dengan pengadilan gila. Nenek moyang yang sangat kuat dengan status tinggi dari sekte ini juga berbicara. Ini juga merupakan kekuatan tiga besar lainnya di Myriad Lineage, belum tentu lebih lemah dari Yang Radiance. Kerajaan keabadianku juga menerima remediasi ini. Nenek moyang yang cara bicaranya berbeda. Sama denganku, nenek moyang lainnya serta ikut serta. Namun, Raja bersenjata segudang merengut, bahkan jika kita menerima gencatan senjata ini, beberapa ribu murid kita tidak akan mati sia-sia. Jadi, murid kami yang telah mati demi persekutuanmu bisa. Li Qiye tersenyum dan membalas. Anda setidaknya harus memberi kami dan sistem kami jawaban yang masuk akal jika kami kembali seperti ini. Raja berlengan banyak yang tidak ingin menyerah dan siap kehilangan akal sehatnya. Sentimen khusus ini sangat menyentuh hati. Meski sudah kebobolan dan menyetujui gencatan senjata, Insane Core tetap perlu memberikan tanggapan resmi. Jika tidak, mereka tidak akan berkata apa-apa setelah kembali. Mungkin untuk mengirim catatan resmi ke semua sekte Anda. Light leluhur ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Ingin lebih banyak komunikasi. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan mengunjungi sistemmu, mungkin jalan-jalan yang bagus. Li Qiye tersenyum. Nenek-nenek moyang, kami tidak bisa mengganggumu dengan hal itu. Li Qian sangat ketakutan, biarkan aku melakukan sesuatu yang sepele daripada membuang-buang waktumu. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Li Qiye melainkan sistem lainnya karena tidak ada yang bisa menghentikan Li Qiye. Bagaimana jika dia pergi ke sana dan memulai persahabatan? Darah akan mengalir seperti sungai. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak punya pekerjaan lain. Jangan khawatir, saya akan memberikan respon yang baik kepada kalian semua, apakah itu cukup menunjukkan ketulusan? Li Qiye mendengus. Li Qian menjadi semakin ngeri namun dia tidak berani melawan nenek moyangnya. Nenek moyangnya saling melirik, merasa sedikit tidak yakin. Mereka dapat melihat bahwa Li Qiye menguasai Insane Core, orang yang sangat penting karena dia dapat mengendalikan sumber Dao. Itu berarti dia tidak bisa menyentuh wilayah ini. Tidak ada orang lain yang ingin pergi ke taman bermain yang berbeda. Dia tidak hanya akan kehilangan home court-nya, tetapi sistem lain akan dapat menggunakan sumber Dao mereka untuk menekannya. Tidak masalah bagi Li Qian, pemimpin para pelindung, untuk pergi. Ini cukup untuk memberikan sistem lain jawaban yang bagus atas pejuang mereka yang terbunuh. Dia cukup bergengsi untuk mengambil peran ini. Tapi sekarang, Li Qiye menawarkan diri untuk pergi. Tindakan tidak logis ini membingungkan para leluhur dan membuat mereka cukup skeptis. Kalau begitu, aku akan menjadi penjaminnya. Bright leluhur melangkah lagi dan menamparkan dadanya. Jika perlu, aku juga akan menjadi salah satunya. Pilking menyuarakan dukungannya. Apalagi yang bisa dikatakan saat ini? Perjalanan Li Qiye sepertinya sudah berakhir. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Raja berlengan banyak yang menyetujuinya karena dia tidak dalam posisi untuk mengajukan tuntutan. Namun demikian, jika orang ini meninggalkan Insane Core, mereka akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Kalau begitu, jaminan apa yang akan kalian berikan padaku? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Aliansi tidak tahu bagaimana harus merespons sementara Light leluhur tidak ingin berbicara atas nama mereka. Setelah beberapa saat, Yang Radiance Buddha mengambil keputusan dan berbicara dengan sungguh-sungguh, kami dapat menjamin bahwa tidak akan ada konflik di masa depan, seperti serangan mendadak seperti hari ini, dan perjanjian lama akan terus berlanjut. Jika Anda tidak percaya, saya bersedia menjadi sandera. Namun, kamu harus membiarkan orang lain pergi. Dia adalah orang yang tangguh, bersedia mengambil tanggung jawab setelah memimpin tugas ini. Tidak, tinggalkan aku, biarkan aku menjadi sandera. Pilking melompat dan berkata, saya bersedia tinggal di Insane Core. Orang-orang tidak bisa berkata-kata. Dia terdengar seolah-olah menyenangkan menjadi sandera. Tentu saja, mereka sadar bahwa dia benar-benar terpesona oleh merendahkan Li Qiye. Usaha yang bagus, tetap tinggal untuk mencuri kecurigaanku. Enyahlah kembali ke rumahmu. Li Qiye tertawa setelah melihat pria yang bersemangat itu. Biarkan aku. Nenek moyang lama Ari Pengadilan Bela Diri Vermilion berbicara, Yang Radiance Buddha adalah pemimpin dan pilar aliansi ini, tidak cocok dia menjadi sandera.
Biarkan aku tetap di belakang. Jika aliansi lain menyerang nanti, potong kepalaku. Dia logistik dan heroik. Menjadikan seorang pemimpin sebagai sandera sama sekali tidak terlihat bagus. Tidak ada leluhur lain yang maju karena menjadi sandera cukup melirik. Ditambah lagi, jika sistem mereka melancarkan serangan lagi, sandera akan menjadi orang pertama yang mati. Tidak, biarkan aku. Penyergap perempuan sebelumnya berkata, saya bersedia menjadi sandera, bukan leluhur saya. Dia langsung menolak, tidak, kamu masih muda, kembalilah. Leluhur, kamu terluka parah dan perlu memulihkan diri atau akan ada masalah di masa depan. Kata gadis itu. Banyak leluhur yang menyetujui hal ini setelah mengalami pukulan berat. Jika mereka tidak kembali untuk pulih, luka tersebut bisa menjadi permanen dan berdampak besar pada mereka di kemudian hari. Tidak, ini bukan giliranmu untuk mewakili Vermilion, kembalilah. Nenek moyang menolak, biarkan dia. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil menunjuk ke arah gadis itu, dia akan menjadi sanderanya. Petik 2.2. Nenek-nenek gelisah menjadi setelah seorang gadis dipilih menjadi sandera. Jangan khawatir, apa yang akan aku lakukan padanya? Saya akan membawanya kembali ketika saya mengunjungi sistem Anda. Li Qiye berkata, tentu saja, saya juga menyambut serangan lain dengan baik tetapi sayangnya, dia akan menjadi korban dalam upacara pertempuran. Akan sangat membosankan jika banyak sistem mengecewakan junior imut seperti ini. Dan aku yakin Insane Court tidak akan menindas nona muda itu. Leluhur cerah memberitahu yang lainnya, kalau begitu, ayo kita lakukan ini. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sehingga Li Qiye tidak memiliki kesempatan untuk berubah pikiran. Jika tidak, semua usaha mereka selama ini akan sia-sia. Baiklah, nenek moyang dari Vermilion menyerah. Li Qian, antar tamu kita berangkat. Li Qiye dengan lembut pembukaan tangan dan hukum primordial pun terungkap, memerdekakan para leluhur. Meski sudah dibebaskan, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Li Qiye. Pertandingan ini telah terjadi saat Li Qiye mengendalikan sumber Dao. Mencobanya sama saja dengan bunuh diri. Hehehe senior, saya masih ingin menjadi sandera. Akan lebih baik jika Insane Court memiliki banyak kartu as. Pilking menawarkan dirinya lagi. Enyahlah. Li Qiye tertawa, pengadilan gila tidak akan memberi makan siapapun secara gratis. Semuanya, ikuti aku. Li Qian menghela nafas lega. Badai ini akhirnya berakhir. Para leluhur senang melihat Li Qiye tidak melakukan apapun terhadap mereka dan segera mengikuti Li Qian. Hanya Pilking yang enggan pergi, ingin melihat spesifikasi Li Qiye lagi untuk mempelajarinya. Setelah Li Qian membawa pergi leluhurnya, Li Qiye dengan santai mengangkat tangannya. Hukum primordial juga meninggalkan gadis itu, memulihkan kebebasannya. Dia cukup terkejut dan membayangkan tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti ini. Si Jing, siapkan tempat dan lakukan dia seperti tamu. Li Qiye memberitahu Si Jing di belakangnya. Meski begitu, gadis itu tidak kehilangan kewaspadaannya, apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa saya lakukan? Makan kamu. Tidak bisa berbuat banyak terhadap seorang sandera. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu apa yang ingin kamu lakukan? Gadis itu menyembunyikan, mungkin kamu punya rencana licik, tapi sepertinya kamu tidak bisa dipercaya. Dia menatap dari atas ke bawah, rencana apa? Dalam hal kecantikan, Anda hanya rata-rata, hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi penghangat tempat tidur. Aku tidak cukup menatap untuk makan apapun. Kamu, wajahnya memerah, matanya hampir dipenuhi api. Semua gadis mencerminkan penampilan mereka, apalagi seseorang secantik dia. Meskipun bukan yang tercantum di Myriad Lineage, dia tetap menjadi orang nomor satu di Vermilion. Begitu banyak pria yang rela tergeletak di hadapannya. Dia tentu saja percaya diri dalam hal penampilan jadi sekarang, dia jelas tidak menyukai komentarnya, dan jelas tidak menyukai sikapnya saat ini, sepertinya tidak tahan padanya. Tahukah kamu kalau lewat mulutmu bau? Dia meminta gigi dan membalas. Jika dia bukan seorang tawanan saat ini, dia akan menggerakkan maju dan mematahkan mulut kotornya. Tunggu, kamu sudah yakin sebelumnya, itu alasan kamu tahu. Nah, apakah kamu ingin mencapainya? Dia tersenyum dan menggoda. Orang cabul, wajahnya menjadi semerah pemerah pipi saat dia gemetar karena marah. Li Qiye merasa terhibur, bahkan jika aku seorang mesum,
aku tidak akan melakukan apapun padamu karena aku sangat pemilih dalam hal makan. Namun demikian, dia memandangnya lagi dengan sikap mengganggu, sepertinya ingin memilih bagian yang terbaik. Dia menjadi ketakutan dan menjadi telanjang di hadapan tajam pria itu, menyebabkan dia berubah. Zhu Xijing tersenyum sambil menonton sesi yang menarik. Baiklah, jangan main-main lagi. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, beritahu para murid untuk menjaga tamu kami yang terhormat. Nona, ikuti aku. Xijing memberitahu Bingning. Bingning merengut dan menyalakannya dengan tajam. Seseorang perlu menundukkan kepala ketika berada di rumah orang lain, jika tidak, dia pasti akan mencoba melawan orang cabul ini. Tunggu, aku lupa. Li Qiye menambahkan, jangan berpikir untuk membuat masalah atau melarikan diri atau aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di luar istana. Jadilah gadis yang baik sekarang. Dia menjawab ancaman itu dengan mengutarakan lagi sebelum pergi bersama Xijing. Setelah mengusir leluhurnya, Li Qian kembali menemui Li Qiye. Aku akan pergi setelah beberapa hari. Li Qiye berkata, masa depan Insane Court bergantung pada kalian semua. Kau akan pergi, nenek moyang. Li Qian terkejut. Ya, ini sudah waktunya. Li Qiye tertawa kecil sambil menatap cacing. Dia tidak datang ketiga dewa karena pengadilan gila. Perjalanan ke sini adalah sentuhan takdir, akhir karma antara dia dan lelaki tua itu. Li Qian berbicara dengan lembut, jika itu terjadi, aku akan menggantikanmu dan meminta maaf pada sistem lain. Li Qiye tersenyum, apakah Anda membujuk saya atau sistem lainnya? Terekspos membuat Li Qian canggung. Dia terbatuk dan berkata, saya hanya bersedia bekerja keras untuk Anda, nenek moyang. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak akan pergi ke sistem lain hanya untuk memberikan jawaban. Saya punya bisnis lain. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata, bolehkah aku bertanya kemana kamu akan pergi? Sistem mana yang pertama? Li Qian meminta klarifikasi. Longevity Valley, pil mereka dianggap yang terbaik di Myriad Lineage jadi saya ingin melihatnya. Li Qiye menjawab, Li Qian salah paham, berpikir bahwa semua leluhur setelah mencapai tingkat tertentu akan tertarik pada pil panjang umur. Siapa yang bisa menolak godaan hidup kekal? Sayangnya, Li Qiye hanya mencari misteri di balik keabadian. Bolehkah aku bertanya kapan kamu akan kembali? Li Qian bertanya, kamu ingin aku tinggal di sini? Li Qiye meliriknya dan berkata, bukan hanya aku, tapi semua orang di sistem ingin kamu tetap tinggal. Selama Anda di sini, kami bersatu sepenuhnya, kata Li Qian. Ini memang benar, tidak ada seorang pun yang memiliki status lebih tinggi dari Li Qiye saat ini. Dia bisa memberi perintah kepada semua orang, solidaritas penting untuk revitalisasi. Setiap orang punya jalannya masing-masing, begitu juga dengan sistem. Li Qiye berkata, pengadilan gila bukan lagi anak-anak yang membutuhkan bantuan di setiap langkahnya. Namun jika demikian, ia tidak akan pernah dewasa selain hanya menjadi bunga hias di dalam rumah, tidak mampu menghadapi badai di luar. Oleh karena itu, kepergian saya adalah ujian bagi sistem dan sekaligus peluang. Saya telah melakukan apa yang saya bisa dan meninggalkan apa yang seharusnya saya lakukan. Masa depan Anda harus diukir oleh Anda, itulah satu-satunya cara untuk benar-benar memperkuat sistem. Aku akan selamanya mengingat ajaranmu, nenek moyang. Li Qian membungkuk dalam-dalam dan berkata, perjalanan Insane Court masih panjang. Banyak hal yang harus kalian lakukan. Li Qiye melanjutkan. Li Qian dengan lembut menghela nafas, menyadari bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Meskipun demikian, Li Qiye telah mengukir jalan bagi mereka, jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau kemana, nenek moyang? Ke silsilah abadi atau ke suatu tempat yang lebih jauh lagi? Li Qian bertanya. Anda ingin bertanya tentang tujuan akhir, kata Li Qiye. Li Qian mengatakan yang sebenarnya, saya hanya ingin tahu tentang jalan akhir dari kaisar sejati dan nenek moyang. Mohon pencerahannya. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang penasaran dengan masalah ini karena setelah setiap era, makhluk-makhluk ini pada akhirnya akan menghilang, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Beberapa orang percaya bahwa mereka meninggal karena usia tua, sementara orang lain mengatakan mereka pergi ke tempat yang jauh. Ada satu pemikiran yang lebih berani, sebuah dunia bernama abadi. Makhluk-makhluk ini pada akhirnya akan pergi ke sana dan hidup selamanya. Apa gunanya mengetahui sebelum mencapai level yang tepat, itu hanya akan membuat Anda kesal.
Lakukan saja terpilih demi memilih, Anda akan memenuhi syarat untuk mengetahui lebih banyak sebagai seorang yang abadi. Li Qiye tersenyum. Karena ingatannya yang sangat besar dan penelitiannya sendiri dari gulungan kuno, dia memiliki garis besar yang jelas tentang tujuan akhir dalam tiga dewa. Ya, nenek moyang. Li Qian menundukkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa melihat nenek moyangnya, tolong beritahu dia bahwa keturunannya di pengadilan gila mendoakan kesehatan yang baik baginya. Menurutmu leluhur gila masih hidup? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Kami tidak bisa berspekulasi apapun tentang makhluk agung. Li Qian terbatuk. Tidak ada yang tahu kemana nenek moyang pergi, beberapa kaisar sejati juga telah mencarinya. Satu-satunya hal adalah leluhur gila memberitahu keturunannya bahwa suatu hari dia akan terlahir kembali dan naik menjadi abadi. Inilah alasan banyak orang di Insane Court percaya dia masih hidup. Li Qiye hanya tersenyum alih-alih mengungkapkan keberadaan leluhur gila saat ini. Wu Bingning tidak merasa seperti sandera saat terjebak di sini di pengadilan gila. Dia diperlakukan dengan baik sejak hari pertama, dibebaskan dari ikatan atau pakaian apapun yang menyerupai pengasuh. Faktanya, dia memiliki kebebasan penuh tanpa ada pengawasan atau orang yang memperkuatnya. Ini adalah perlakuan terhadap tamu, bukan sandera. Dia mulai berpikir bahwa Li Qiye mempunyai rencana atau ide tentang dirinya. Namun setelah direnungkan dengan cermat, ternyata tidak demikian. Dia adalah seorang tahanan sejati. Jika Li Qiye ingin melakukan sesuatu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak perlu menunggu sia-sia. Di saat yang sama, dia merasa pria ini terlalu percaya diri, membiarkan musuh berkeliaran dengan bebas di sistemnya. Dia memiliki terlalu banyak ketenangan dan waktu luang dalam beberapa hari berikutnya, tidak perlu memengaruhi satu hal pun. Makanan dan pakaian datang padanya, waktu untuk menikmati hidup. Dia berpikir bahwa waktu di sini sama sekali tidak kalah dengan waktu di Vermilion. Mungkin bertahan adalah pilihan yang tepat. Sebagai penerus pengadilan bela diri Vermilion, dia menikmati cinta dan pemujaan dimanapun. Namun, beberapa hari terakhir ini tidak berjalan dengan baik sehingga dia tidak keberatan tinggal di sini. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, dia memahami bahwa Li Qiye memiliki kekuasaan absolut di pengadilan gila karena kendalinya atas sumber Dao di sana. Mencoba melarikan diri atau melakukan hal lain di bawah pengawasannya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Memprovokasi orang mesum mungkin akan membuatnya melakukan beberapa hal mesum. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi sedikit tidak bahagia meskipun keadaannya menguntungkan. Itu karena Li Qiye tidak bisa ditemukan dan tidak ada seorang pun dari pengadilan gila yang datang untuk berbicara dengannya. Seolah-olah dia sedang dilupakan. Salah satu gelarnya adalah Dewi Vermilion, jadi meskipun sifatnya baik, masih ada sedikit kesombongan dan kesombongan. Meski dilayani dengan cukup baik, dia tetap merasa tidak nyaman karena tidak diperlakukan seperti orang penting. Perasaan ini hilang hari ini karena Li Qiye akhirnya ditemukan. Setelah mendengar panggilan itu, dia menampilkan, tampak tidak puas tetapi dalam pikirannya, dia merasa cukup baik dengan semuanya. Dia berjalan ke aula utama hanya untuk melihat setengah berbaring di kursinya, sangat nyaman dan santai. Lebih tepatnya, dia sedang menikmati bantal pangkuan dari Wang Han yang sedang mengupas dan memberi makan buah-buahan. Setiap kali dia membungkuk, payudaranya yang menggairahkan akan menyentuh pipinya, hampir menguburnya. Sementara itu, Zhu Xijing sedang memijat kakinya dengan sangat lembut dan tulus. Chu Qingling juga hadir, memegang buku sejarah dan membacanya dengan cermat. Setiap kata dan halaman diartikulasikan dengan ritme yang bagus, tidak ada seorang pun yang ingin merusak suasana menyenangkan ini. Matanya terpejam tapi dia pasti terjaga, makan buah-buahan dan mendengarkan cerita-cerita lama. Wang Han adalah kaisar saat ini dan Chu Qingling adalah marsekal agung. Hanya dia yang akan mendapatkan perlakuan ini di seluruh pengadilan. Wu Bingning tidak menghargai adegan tidak senonoh ini. Dia membara dan diam-diam berdiam, pamer. Meskipun dia sudah tiba, dia sepertinya masih tertidur dan tidak berani mengganggunya. Dia dengan patuh duduk, kesal tetapi tidak mampu mengubah situasi. Dia adalah eksistensi tertinggi yang terbaring dalam peristirahatan, semua yang ada di hadapannya hanyalah semut. Setelah Qingling menyelesaikan cerita lainnya, dia akhirnya membuka matanya untuk melihat ke arah Bingning.
Gadis kecil, bagaimana kabarmu selama ini? Ada keluhan? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Namaku bukan, gadis kecil. Dia menjawab dengan dingin. Oh, kesalahan saya karena lupa menanyakan nama Anda, Nyonya. Li Qiye memutar. Murid pengadilan bela diri Vermilion, Wu Bingning. Dia menyatakan, oh wow, jadi Anda Nona Wu, mendahului Anda, maafkan saya. Li Qiye berkata tanpa sedikit pun ketulusan. Dia berkemah melihat pemandangan. Jika ini bukan pengadilan gila, dia pasti ingin menghilangkan seringai dari wajahnya. Gadis-gadis di kenikmatan, bahkan Chu Qingling. Mereka memahami kepribadiannya setelah tinggal bersama baru-baru ini. Nona Wu kami yang cantik, maafkan kami selama beberapa hari terakhir. Aku secara resmi sinkronisasi kabar baik, besok, kamu akan meninggalkan Insane Court bersamaku dan bisa pulang kapan saja. Dia mengungkapkan, mengerti. Dia memberikan respon yang agak dingin, tidak bersemangat seperti setelah dibebaskan dari penangkaran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak ingin kembali ke Vermilion karena semua gangguan di sana. Lebih baik bebas di sini. Namun, Nona Wu kita yang cantik, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dia melanjutkan, kentut kalau harus, tidak perlu membuang waktu. Jawab gadis sombong itu. Secara keseluruhan, dia masih memiliki kesan yang sangat buruk terhadapnya. Mata berkilat geli, kamu lari dari apa? Aku tidak lari dari apapun. Dia menjadi berhati-hati dan mundur satu langkah, matanya tertuju padanya. Dia menjadi kurang waspada selama tinggal di sini karena kebebasan. Benar-benar, lalu kenapa kamu ingin menjadi sandera? Dia bertanya, semua murid harus bekerja keras untuk sekte mereka. Dia memilih kata-katanya dengan lebih hati-hati. Li Qiye tersenyum, tidak di mataku. Nenek-nenekmu sangat khawatir ketika aku memilihmu, sepertinya nilaimu jauh melebihi statusmu sebagai penerus. Tidak benar, dia langsung menyangkal. Bahkan jika Anda berbakat, ada banyak calon penerus lainnya yang akan bergabung dalam suatu sistem. Kehilangan satu hal bukanlah masalah. Li Qiye dengan santai berkata sebelum menonton, tetapi saya percaya bahwa nilai Anda jauh lebih dari itu. Apa yang kamu inginkan? Dia bergidik karena perasaan tidak menyenangkan. Tidak ada, hanya ingin tahu tentang kurangnya semangatmu untuk pulang ke rumah. Baiklah, jika kamu tidak ingin kembali, aku akan merekrutmu. Siapa yang mengklasifikasikan aku tidak ingin kembali ke Vermilion? Saya cukup senang tentang hal itu. Ekspresinya sedikit berubah. Dia terkejut dengan pikiran yang dibacanya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghindarinya. Li Qiye melanjutkan, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi orang baik dan membawamu kembali ke Vermilion dulu. Ini sifat yang buruk, rasa yang terlalu baik pada perempuan. Bingning tertangkap basah. Hari-hari senggangnya sejauh ini membuatnya tidak siap untuk kembali ke Vermilion. Wu Bingning menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berbicara langsung pada Li Qiye, saya tidak akan mengganggu Anda sebagai pendamping. Aku akan kembali sendiri setelah aku sembuh. Oh, Li Qiye tentu saja terhibur, bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kukatakan pada Vermilion? Aku sendiri yang harus mengantarmu ke sana agar merasa nyaman. Pasti merencanakan sesuatu. Dia merengutnya. Li Qiye tersenyum menanggapi, hanya bermain-main denganmu. Namun, Vermilion berada di dua teratas dari Myriad Lineage jadi pastinya kuat. Cukup menarik bahwa Anda ingin menjadi sandera di sini. Imajinasimu terlalu kaya dan bisa menghasilkan apa saja. Dia menyangkal sekali lagi. Pandangan menjadi serius, gadis kecil, aku tidak suka orang lain berbaring di depanku. Dia menjawab, tidak ingin menjawab. Dia melanjutkan, saya sangat bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. Silakan, beritahu aku apa yang ada dalam pikiranmu, gadis kecil. Tidak ada yang ingin aku katakan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena aku seorang sandera. Dia tetap sombong. Jika saya ingin orang lain mengatakan kebenaran, saya punya banyak metode di gudang senjata saya. Faktanya, aku bisa meyakinkanku selamanya. Dia tersenyum, sayangnya, saya tidak suka menggunakan metode kekerasan, tapi sebaiknya Anda tahu bahwa saya bisa membuat Anda berbicara. Egomaniak, dia tidak mempercayainya. Jika dia tidak menyukai kekerasan, siapa lagi yang menyukainya? Dia langsung membantai ribuan orang, hanya orang idiot yang akan mempercayainya.
Aku juga bisa menghapus semuanya, mengubahmu menjadi budak. Mata Li Qiye menjadi serius. Lakukan keburukanmu. Jika aku mengernyit sedikit pun, aku akan berhenti menjadi murid Vermilion. Dia melengkungkan dadanya dan menyatakan, baiklah, gadis kecil yang sombong, ini pasti menyenangkan. Dia mengangkat tangannya, berdengung. Dia ingin menolak tetapi sudah terlambat. Telapak tangannya telah menyegel segalanya dengan kekuatan Grand Dao yang agung. Akan sia-sia untuk menolaknya. Dia tiba-tiba melayang dan mendarat di dekatnya dalam posisi berjongkok. Berdiri adalah hal yang mustahil. Lihat aku. Dia berbicara dengan karisma yang tidak perlu ditanyakan lagi. Dia mendongak tak terkendali dan melihat matanya berubah sangat dalam dengan rasa tertarik yang intens. Jiwanya ditarik ke dalam seperti mati menuju nyala api. Ledakan, lautan kesadaran dan ingatannya meledak pada saat ini. Dia memasuki dunianya, tampak meleleh, tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar ada di sana atau dia hanya menunjukkan barang-barangnya di sungai waktu. Gelombang dan pancaran warna-warni di dunia ini hanya ada sesaat, digantikan oleh perubahan dan ledakan apokaliptik. Semuanya hilang, para dewa dan kaisar meninggalkan sosok yang kesepian. Orang ini sendirian berjalan ke ujung dunia dan menghadapi kegelapan paling gelap. Dunia ditenggelamkan oleh darah sementara para dewa gemetar. Bahkan kaisar tingkat 9 pun mulai jatuh tetapi sosok yang sendirian itu terus maju, menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Kegilaan, pembunuhan, darah, kebrutalan, dunia dilanda keputusasaan yang mengerikan. Tidak, dia mencoba berteriak tetapi, tidak ada yang keluar dari mulutnya, merasa tidak berdaya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskannya. Dia terjatuh ke tanah, basah oleh keringat dan kosong. Bangsawan muda, kamu menakuti nona kecil itu. Wang Han merasa sangat tidak enak melihat gadis yang basah kuyup itu. Saya membiarkan dia melihat hal paling buruk di dunia ini. Jika aku benar-benar ingin menakutinya, dia pasti sudah mati sekarang. Dia tersenyum. Bingning masih membeku di tanah. Gadis malang. Dia dengan lembut menyentuh keningnya dan dengan lembut berkata, jangan takut, dunia ini masih penuh dengan keindahan. Izinkan saya untuk menunjukkannya kepada Anda. Dia mengangkat dagunya dan memusatkan perhatian, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Ini adalah pembukaan dunia baru yang ditandai dengan sepasang sayap hitam yang terbentang, mungkin dari seekor burung gagak. Dunia menemukan ketenangan dan kehangatan di bawah perlindungan sayap sementara kegelapan terhalang di luar. Seorang gadis berjalan maju di tengah hujan dan angin, dilindungi oleh sayap di atasnya. Dia melompat seperti ikan mas ke arah langit dan berubah menjadi sosok halus di kabut, tetapi burung gagak terus mengikutinya. Adegan beralih ke seorang anak laki-laki yang bergulat dengan ilusi untuk membuka era baru dengan seekor burung gagak di atas bahunya. Musim semi tiba dan bunga-bunga bermekaran, ini adalah dunia yang penuh cinta, dilindungi oleh burung gagak. Banyak cerita dan legenda yang muncul. Bingning dimulai pada perputaran gambar dan burung gagak. Burung ini terbang melintasi 9 cakrawala, berada di puncak untuk melihat masa depan. Tampaknya ia adalah penguasa dunia ini, pelindung masa depan. Kehangatan di bawah sayapnya pantas untuk dirindukan. Orang-orang tidak mau menelusuri jejaknya, ingin mengikuti meskipun perjalanannya sulit. Matanya mengarah ke tempat yang dilakukan dengan hati orang-orang, merindukan tempat yang lebih jauh. Sementara itu, Li Qiye menelusuri wajahnya yang cantik dengan ukirannya. Kulitnya yang seputih salju lembut dan bersih tanpa celah. Jarinya bergerak dengan anggun seolah sedang menyusun sebuah lagu. Dia merasakan kehangatan mengalir di sekujur tubuhnya, senyaman tidur di atas awan, sensasi yang melampaui batas. Dia tenggelam dalam legenda dan musik seolah-olah dia adalah karakter utama, itu adalah masa lalu dan masa sebelumnya. Di jalan depan, dia masih cantik sebelumnya dengan dia sebagai temannya. Perjalanan itu sendiri sungguh tak terlupakan. Pipinya mendekat ke telapak tangan sambil meraih dan menyimpannya di sana. Kapalan di sana terkesan begitu nyaman dan memberikan rasa aman. Segalanya tampak indah seperti datangnya musim semi atau mencairnya musim dingin. Dia benar-benar tenggelam dalam momen ini. Beberapa waktu telah berlalu sebelum dia perlahan mendapatkan kembali akalnya. Saat dia membuka matanya lagi, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah biasa pria itu. Tapi sekarang, hal itu patut diingat. Apakah kamu mencuci otakku? Dia menyorotinya tapi sekarang,
ada nada genit yang lucu, semakin menonjolkan dirinya yang sudah menawan. Orang-orang tidak akan bisa menahan diri karena tidak ingin memeluknya saat ini. Jika itu terjadi, kamu bahkan tidak akan mengingat siapa dirimu saat ini, hanya berpikir bahwa kamu adalah budakku, tapi tidak, kan? Saya hanya menunjukkan kepada Anda dunia dan masa depan baru, yang memiliki potensi lebih besar. Wu Bingning berhenti sejenak sebelum menatap lurus ke arahnya, ini masih mencuci otakku. Dia terdengar marah di permukaan, tapi saat ini lebih merupakan cibiran main-main. Anda bisa mengira sebagai mencuci otak, tapi Anda tahu Anda menyukainya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Dia merengut tetapi terasa hangat di hatinya. Kesombongannya dilenyapkan oleh kisah-kisah legendaris tadi. Mereka cukup cantik untuk menarik orang masuk dan memikat mereka di dalamnya. Dunia ini sulit dan jalanmu masih panjang, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Dia dengan lembut di dahinya. Dia mengangguk dan sebelum dia menyadarinya, dia menjadi lebih optimis. Semua masalah yang menderanya tampak begitu sepele begitu saja. Hal ini membuatnya lebih berharap tentang masa depan. Saya bersedia bekerja untuk itu. Dia menggenggam tangannya dengan tekad setelah mendapatkan pandangan hidup yang lebih jelas. Karena dia tahu bertahan apa yang diinginkannya, dia siap menghadapi tekanan dan cobaan hidup yang datang selain mengikuti pria ini. Bahkan dunia silsilah abadi bukanlah apa-apa. Selama Anda bisa mengambil langkah berikutnya, Anda akan melihat betapa luasnya dunia ini. Dengan adanya saya, keinginan dan perintah itu bukanlah apa-apa. Dia tersenyum. Saya mengerti, tidak ada yang bisa membuatnya secara gentar sekarang, terbukti dari menyimpannya yang tajam. Kamu tidak adil, bangsawan muda. Wang Han mengupas buah lain dan memberikannya sebelum mencibir, Sister Qingling juga memiliki banyak potensi. Anda bisa melatihnya. Dia membantu Chu Qingling. Mereka semua dapat melihat bahwa dia ingin merawat Wu Bingning, jadi Wang Han ingin berbicara demi pengadilan gila. Lagi pula, sebagai orang jenius nomor 1 di pengadilan gila, bakat Qingling tidak perlu ditanyakan lagi. Lebih penting lagi, dia selalu memiliki hubungan baik dengan Wang Han meskipun berasal dari Kamchu. Lebih sering daripada tidak, dia bahkan mendukung Wang Han dalam banyak masalah. Keduanya berbagi pandangan yang sama tentang jalur sistem yang akan datang. Pada akhirnya, bahkan jika Qingling nantinya menjadi kaisar sejati, perjalanannya masih panjang, terutama jika dia ingin menjadi seorang leluhur. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan nenek-nenek moyang. Semakin kuat Qingling, semakin banyak bantuan yang didapat Wang Han di masa depan untuk revitalisasi sistem. Qingling tersipu dan menundukkan kepalanya, berpura-pura membaca buku kuno. Li Qiye tersenyum dan menahannya sambil menenangkan kepalanya, saya tidak bermaksud tidak adil. Masa depan Qingling juga sangat cerah, tapi sedikit berbeda dengan Bingning. Qingling dapat berkembang di sini dengan apa yang ditinggalkan oleh leluhur gila. Mungkin dia tidak akan mampu mengungkulinya, tapi mencapai puncak bukanlah suatu kemustahilan. Hal ini tidak terjadi pada Bingning. Dia tidak memiliki kendali atas hal-hal tertentu, tapi kerjasama kalian berdua pasti akan membawa zaman keemasan baru ke Insanekor. Ketika hari itu tiba dan Qingling berada di puncak, dia bisa datang kepadaku untuk meminta bimbingan, aku akan menunggunya. Tapi hari ini, dia tidak membutuhkan bantuanku untuk melanjutkan jalur gila. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan lembut, aku tidak akan mengecewakanmu dan akan bekerja lebih keras lagi, bangsawan muda. Saya yakin, dia tersenyum. Bersiaplah, saatnya meninggalkan Insanekor. Dia akhirnya memberitahu Wu Bingning. Dia mengakuinya dan segera pergi. Langkahnya kini terbebas dari beban sama seperti pikiran. Tak seorang pun di pengadilan gila ingin dia pergi, tapi mereka tahu bahwa tempat kecil ini tidak diperuntukkan bagi naga yang terbang tinggi, kuil kecil tidak dapat menampung Buddha yang agung. Bangsawan muda, bisakah kita bertemu lagi? Zhu Xijing adalah orang yang paling emosional dan datang untuk memeluknya. Orang yang paling banyak berubah adalah dia. Dia hanya murid biasa di Grand Sword dan akan berhenti di situ karena dia adalah seorang mutebane. Nasibnya berubah total setelah menyusul. Dia memberi harta dan bimbingan dalam kesejahteraan. Sebagai salah satu orang kepercayaannya, statusnya juga meningkat dalam sistem ini. Tanpa dia akan menjadi ahli terbaik dalam sistem. Oleh karena itu, Li Qiye mempersembahkan segalanya, bahkan sebagai orang tua kedua.
Jadi sekarang, dia tidak ingin dia pergi. Sayangnya, dia sadar bahwa mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Ini mungkin menjadi momen terakhir mereka bersama. Gadis bodoh, ini bukan perpisahan selamanya, tidak perlu bersedih. Kita akan bertemu lagi jika memang diperlukan. Dia memeluknya kembali dan berkata, mungkin pada hari itu, kamu sudah menjadi burung phoenix yang terbang di atas 9 cakrawala. Saya akan bekerja keras juga. Si Jing bergidik dan mengambil keputusan yang berani. Kalimatnya saja akan menjadi pelita penuntun seumur hidup. Dia memiliki tujuan mulia sekarang, tujuan yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Selamat tinggal. Dia memposisikan tangan kepada yang lain dan memasuki portal bersama Wu Qingning untuk meninggalkan pengadilan gila. Myriad Lineage memiliki banyak sistem Dao. Mungkin tidak cukup 10.000, tapi yang pasti lebih dari cukup. Beberapa orang percaya ada sekitar 1.000 sistem dan klan yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Sebagian besar dari mereka terhubung melalui portal dan menyambut pengunjung, tidak seperti kebijakan isolasi Insane Court sebelumnya. Dia tiba di lembah panjang umur. Terlepas dari namanya, itu bukan hanya sebuah lembah tetapi terdiri dari wilayah yang luas. Tentu saja, sekte utama itu sendiri terletak di sebuah lembah tetapi mereka tidak terlalu memaksakan kehendaknya pada rakyatnya. Itu diciptakan oleh progenitor alchemy immortal. Ada banyak legenda tentang dia. Ada pula yang menganggap dia mempunyai hidup abadi. Pil panjang umurnya bisa dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah. Ada satu kisah yang menonjol dibandingkan kisah lainnya tentang kenaikannya. Rumor mengatakan bahwa di masa mudanya, dia jatuh ke dalam gua dan menemukan kitab yang ditentukan Kaisar Nong. Itu mengawali mengarahkan menjadi alkemis terhebat. Setelah menjadi nenek moyang, dia menggunakan kitab panjang umurnya untuk menciptakan sistem khusus ini. Karena kitab suci yang dijelaskan dari Kaisar Nong, pil panjang umur alkimia abadi sangat ajaib, menjadi topik pembicaraan untuk generasi mendatang. Kaisar Nong, Kaisar Sui, dan Kaisar Si adalah legenda dalam 3 dewa. Keberadaan mereka hangat diperdebatkan meski belum pernah terlihat sebelumnya. Kitab suci yang menggambarkan Kaisar Nong membuat orang lain berpikir bahwa Kaisar ketiga itu nyata, bukan hanya cerita palsu. Jika ini masalahnya, maka pertanyaannya adalah yang lain, keabadian. Banyak yang percaya bahwa mereka sebenarnya abadi karena legenda mengatakan demikian. Mereka telah menjadi dewa sejati, namun makhluk seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain pun di dunia ini. Jika makhluk abadi itu ada, maka mereka pasti berada di level ini. Tentu saja, beberapa orang percaya bahwa alchemy immortal hanya menggunakan kisah kitab suci untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Secara keseluruhan, alchemy immortal benar-benar hebat dalam membuat pil panjang umur. Semasa dia di dunia ini, banyak sekali orang yang meminta pil kepadanya, termasuk nenek-nenek moyang. Dalam hal potensi pertarungan, alchemy immortal tidak bisa menandingi banyak nenek moyang lainnya. Namun, statusnya sangat bagus di antara rekan-rekannya karena pil panjang umur ini. Mereka juga membuat sistem ini menjadi sorotan di Myriad Lineage. Itu pasti lebih lemah dari sekte seperti yang Radiance atau Vermilion, tapi status keseluruhannya serupa. Tujuan pertama sebenarnya adalah sumber api, bukan lembah itu sendiri. Dia tersenyum dan melihatnya setelah memasuki wilayah baru, kamu bebas sekarang setelah meninggalkan Insane Court dan dapat kembali ke Vermilion. Kenapa harus aku? Dia sedikit tidak puas karena dia tidak ingin kembali ke Vermilion dan dia juga mengetahui hal ini. Aku tidak akan memaksamu, tapi kamu harus memberitahu nenek moyangmu atau mereka akan mengira pengadilan gila telah menganiaya seorang sandera nanti. Dia merenung sejenak, mengetahui bahwa leluhur pasti menginginkannya kembali setelah mengetahui hal ini. Bukan karena Vermilion tidak memperlakukannya dengan baik. Padahal, para leluhur sangat menyayanginya dan menaruh harapan besar. Meski demikian, penerus Vermilion memiliki tanggung jawab yang berat. Hal-hal tertentu tidak bisa dihindari. Hadapilah daripada melarikan diri. Li Qiye memainkan rambut lembutnya dan berkata, ditambah lagi, kamu adalah pengikutku saat ini, dan aku bisa menelanjangi langit yang runtuh, apa yang harus kamu takuti? Aku, Li Qiye, tidak mengizinkan siapapun yang memata-matai pengikutku, atau membunuh mereka. Bingning mengapresiasi sentimen dan dukungan dari pria yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Dia adalah pendukung terbesarnya sekarang dan akan menjadi bagian dari langit yang runtuh demi dia.
Saya akan memberi tahu para leluhur. Dia dengan lembut mengangguk, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Dia menemukan segalanya lebih cerah dan sederhana. Tapi saya ingin melihat sumber apinya dulu. Dia memandang dan bertanya dengan genit. Dia terkekeh dan berkata sebelum memimpin, baiklah, hanya melihat-lihat saja sudah cukup. Lokasi sumber api sangat penting dalam sistem ini. Ini terkait dengan banyak rahasia. Beberapa orang percaya alchemy immortal memilih lokasi ini untuk sistemnya yang tepat untuk area ini. Rumor mengatakan bahwa hal itu sudah ada sebelum dimulainya sistem, hanya menyebar di dimensi yang berbeda. Kemudian, alchemy immortal menyempurnakan batas dan fondasi Dao lalu menyeret lokasi sumber api ke tempat ini, menambahkannya ke sistemnya. Mungkin negeri api ini memiliki kesamaan dengan suku api. Beberapa bahkan percaya bahwa alchemy immortal yang berasal dari suku ini tidak memahami sumber api ini sepenuhnya. Anehnya, meskipun kawasan ini penting, lembah panjang umur tidak dibangun di sini dan tidak dijaga sama sekali. Setiap pengunjung diperbolehkan masuk. Oleh karena itu, banyak penggarap dalam sistem dan bahkan mereka yang berada di luar akan datang untuk melihat lokasi sumber api. Para penggarap dan alkemis dari suku api menyukainya. Mereka dapat menemukan benih api terbaik di sini, paling cocok untuk penyempurnaan pil. Suku api adalah ras utama di 3 dewa. Ada banyak ras dan suku, tapi tidak banyak yang dianggap besar. Suku api, manusia, Buddha surgawi, suku berlengan 8, ini adalah ras utama. Kepercayaan umum lainnya adalah bahwa suku api adalah keturunan Kaisar Sui. Dengan demikian, mereka menganggap diri mereka sebagai cabang utama dalam 3 dewa. Beberapa kekuatan datang ke sini untuk memperkuat diri mereka dengan menyempurnakan fisik dan kekuatan mereka. Anggota suku api dilahirkan dalam api, jadi tempat ini tentu saja merupakan tempat terbaik bagi mereka untuk menghangatkan kondisi fisik mereka. Suhu tinggi bisa dirasakan saat berdiri di perbatasan. Rasanya seperti lautan api dengan gelombang panas yang tak ada habisnya. Ini sungguh tidak penting, terutama bagi manusia. Tampaknya olah mereka akan menjadi abu setelah melangkah masuk. Sejauh mata memandang ada gunung-gunung, semuanya berkumpul membentuk bentuk naga yang sedang beristirahat. Ini adalah tanah sumber api, tidak sepenuhnya tandus. Sebaliknya, vegetasi dan dedaunan tumbuh cukup baik di sini, bahkan lebih subur dibandingkan tempat lain. Pohon-pohon tua tumbuh di hutan lebat. Namun, mereka berbeda. Alih-alih warna hijau, mereka punya warna merah. Daun di sini tampak seperti batu permata merah. Beberapa tempat tertutup oleh nyala api. Beberapa lembah dipenuhi lahar. Panas di sini siap membakar semua penyusup, tapi tidak binatang, burung, dan ikan yang sudah hidup di sini. Elang api membumbung tinggi di langit sementara macan melihat bara berkeliaran di bawah. Inilah tempat dengan banyak pemandangan yang tidak tersedia di dunia luar. Suara membaik. Angin terkoyak oleh seekor binatang yang berlari menuju lembah yang dalam dan sempit. Bentuknya seperti kerbau, hanya saja terbuat dari lahar yang masih meleleh dan mengalir. Orang tidak akan terkejut melihat hidup di gunung berapi. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkannya bersembunyi di dalam lava atau kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Seorang lelaki tua berteriak dan memimpin sekelompok murid untuk mengejar binatang itu. Li Qiye dan Bing Ning melanjutkan perjalanan dan mendaki puncak. Mereka melihat seorang muda berlarian berdiri di bawah pohon di puncak berikutnya. Pohon merah ini telah menghilangkan sebagian kulitnya, menampilkan bahwa di dalamnya terdiri dari kristal-kristal berapi, mirip dengan kerang yang memegang mutiara. Pemuda itu langsung mencoba mengeluarkan kristal itu tetapi percikan api datang dari pohon. Itu melingkari dirinya seperti rantai api. Ah! Dia menjerit dan berubah menjadi abu di detik berikutnya. Rantai tersebut kemudian mengembalikan kristal tersebut ke dalam batangnya dan kulit kayu yang retak ditutup kembali. Bersambung.